Shalom, selamat malam, jemaat Tuhan dikasihi Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, menyembah Tuhan di dalam ibadah doa. Dan saya mengajak kita bersaat teduh sejenak. Dengarkanlah firman Tuhan dalam kitab Mazmur nomor 121 ayat 1 dan ayat yang kedua. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, sungguh luar biasa anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita telah diselamatkan, bahkan kita layak untuk beribadah, menyembah dan melayani Tuhan. Itu semua karena anugerahnya. Mari kita menyanyi pujian yang berjudul Besar Anugerahmu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, besar semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang telah menyelamatkan kami, bahkan Allah yang setia memelihara, menuntun kami, sehingga saat ini kami boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, boleh bersama-sama beribadah menyembah Tuhan di dalam ibadah doa pada malam hari ini. Tuhan tolong setiap pribadi kami, urapi kami semua ya Tuhan, dan ampuni kami dari segala dosa, perbuatan-perbuatan kami yang tidak memuliakan Tuhan, agar penyembahan kami pada malam hari ini menjadi penyembahan yang berkenan kepada Tuhan dan mendatangkan berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami persembahkan waktu ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kembali kita memuji Tuhan bersama-sama dari buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 265. Kasihnya Tuhan Allah. Kemenangan Iman nomor 265, kasihnya Tuhan Allah. Kasihnya tak terduga dan tak dapat dituliskan, tertinggilah dari bintang, sehingga pun ke dunia akan menarik hatinya. Kasihnya limpah, anugerahmu dikurniakan, tebus yang berdosa. Kasihnya tak terduga, betapakah
Dan bila zaman lalu tata dunia hancur lebur, dan yang tak mau berdoa minta gunung menimpanya, tetap teguh kasihnya, sungguh tak terduga. Anugerah yang tebuskan tetap hidup saleh, kasihnya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kembali kita menaikkan satu pujian yang berjudul Jangan Pernah Menyerah. Kita tahu dalam kehidupan kita ini, kita selalu diperhadapkan dengan berbagai persoalan hidup, tantangan hidup. Tetapi kita diberikan kekuatan untuk melewati semuanya, karena janji Tuhan, Dia selalu berikan kekuatan bagi kita. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita berdoa. Benar ya Tuhan, Engkau Allah yang selalu memberikan kami kekuatan dalam kami menghadapi setiap persoalan hidup. Kami tahu bahwa ada banyak hal yang kami hadapi di dunia ini. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan selalu beserta. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bersyukur, kami bersama-sama akan duduk sehidangan, menikmati berkat firman-Mu. Tuhan menolong setiap kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti, memahami firman-Mu. Hamba yang menyampaikan Tuhan pakai, urapi dengan kuasa Tuhan. Biarlah firman Tuhan tidak akan berlalu begitu saja, tetapi menjadi bagian untuk kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-23. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-23, dan saya hanya membaca ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-18. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat."
Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang ini." Maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Dari bagian firman Tuhan ini kita merenungkan firman Tuhan dengan judul menghadapi tekanan hidup. Kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara dalam bagian ini, Elisa dan bujangnya, mereka diperhadapkan dengan sebuah tekanan yang tanpa mereka duga sebelumnya. Dan kita melihat bahwa ada respon yang berbeda dari keduanya dalam menghadapi hal tersebut. Nah, dalam bagian ini, khususnya dalam perikop ini bercerita mengisahkan tentang peperangan antara bangsa Israel dengan orang Aram. Dan orang Aram berupaya untuk melemahkan orang Israel, tetapi tidak pernah mereka berhasil untuk melemahkan mereka. Karena ada Nabi Elisa yang adalah abdi Allah yang Tuhan pakai untuk menunjukkan di mana tempat-tempat yang mereka lalui tanpa diketahui oleh orang Aram atau pasukan Aram itu. Dan pada akhirnya Raja Aram bertanya kepada prajuritnya, mengapa bisa demikian? Mereka tidak pernah berhasil di dalam penyerangan. Lalu ada salah satu di antara mereka menjawab bahwa ada Elisa, Nabi Allah atau abdi Allah itu bersama dengan mereka, sehingga mereka tidak pernah berhasil. Dan marahlah Raja Aram, lalu dia memerintahkan untuk menangkap Elisa. Dan pada waktu itu Nabi Elisa beserta bujangnya mereka berada di Dotan. Dan mereka mengepung kota Dotan, dan sehingga pada pagi hari mereka terbangun. Mereka sudah dikepung oleh pasukan orang Aram. Nah, dalam bagian ini dijelaskan bahwa bujang Elisa yang bersama dengan dia pada waktu itu, dia bersikap kalap, panik, bingung ketika dia mendapati dirinya dan Elisa, tuannya, telah dikepung oleh pasukan Raja Aram. Dan sikap inilah yang membuat bujang Elisa sangat takut, dia begitu putus asa, sehingga dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang memang kalimat putus asa dalam bagian itu. Di dalam ayat yang ke-15 ia berkata, "Celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Hal inilah yang menghalangi bujang Elisa itu melihat bahwa pertolongan Tuhan sebenarnya ada di sekeliling mereka. Dalam ayat yang ke-17. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka mata Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Sebenarnya ada malaikat Tuhan yang menjaga mereka. Tuhan ada bersama dengan mereka, tetapi bujang Elisa ini tidak bisa melihat. Karena dia begitu panik, begitu takut, dan putus asa luar biasa. Ya Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam Yesus Kristus, berbeda dengan Nabi Elisa. Dia memiliki kepercayaan yang besar kepada Allah yang dapat diandalkan, walaupun mereka ada di dalam situasi yang sama. Mereka sama-sama dikepung. Mereka berdua memang kaget dengan keadaan itu. Karena tiba-tiba. Tetapi kita melihat bagaimana sikap Elisa, respon Elisa. Dia memiliki kepercayaan yang besar kepada Allah yang dapat ia andalkan. Sehingga dengan begitu dia bersikap tenang. Bahkan dia dapat berdoa meskipun dalam situasi yang sama dengan bujangnya pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketakutan, kepanikan yang ada dalam diri kita ini, yang tidak bisa kita kendalikan, terkadang itu akan membuat kita mengambil tindakan yang salah. Membuat hati kita bergejolak dan tidak dapat berpikir jernih. Nah, dalam kondisi demikianlah sangat memungkinkan kita mengambil tindakan yang salah. Perkataan-perkataan yang tidak menguatkan. Perkataan-perkataan yang melemahkan orang lain. Dan itulah sebabnya dalam bagian ini
diingatkan bahwa kita mengambil teladan dari sikap Elisa yang begitu tenang menghadapi tekanan, situasi yang sulit. Ya, semua kita tidak tahu dan tidak ada satupun yang tahu kapan ia diperhadapkan dengan kesulitan hidup, kapan ia diperhadapkan dengan tekanan-tekanan. Dan namanya masalah, tekanan tentu tidak mengenakan, pasti membuat kita menderita. Tapi mari kita menghadapi semuanya seperti pemazmur. Di dalam Mazmur nomor 46 ayat 11 berkata, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah." Diam di sini Bapak Ibu Saudara sekasih dalam Yesus Kristus artinya bersikap tenang. Tenang karena kita percaya Allah sumber pertolongan. Karena kita percaya bahwa hanya dekat Allah saja kita tenang dan kita tahu bahwa Tuhan pasti menolong. Itu yang membuat kita tenang. Kemudian kita tenang karena kita berdoa. Begitu kita dalam situasi tersulit, dalam situasi yang membuat kita menderita, hal yang harus kita lakukan adalah berdoa. Dengan berdoalah maka kita menjadi tenang. Jadi ada banyak orang yang panik, bingung dalam situasi yang dihadapi sehingga tidak fokus untuk berdoa. Tetapi bagi kita, khususnya saya dan saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan ketika kita menghadapi tekanan-tekanan hidup. Doa bukan sekedar waktu untuk berbicara dengan Tuhan, tetapi doa juga merupakan waktu kita menenangkan diri di hadapan Tuhan. Dan di dalam doa juga kita dapat melihat bagaimana Tuhan akan berkarya di dalam situasi sulit sekalipun. Itu yang harus kita yakini, kita percaya. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang sungguh mengasihinya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, saat ini mungkin kita dalam situasi hidup yang menekan. Saat ini mungkin kita sedang di dalam penderitaan, pergumulan yang berat. Tetapi mari kita pilih untuk berdoa kepada Tuhan. Karena dengan berdoa kita akan tenang. Dengan berbicara kepada Tuhan, mengungkapkan isi hati kita, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, kita akan kuat. Dan kita diberikan hikmat untuk mengambil tindakan, untuk berkata-kata. Sehingga apapun yang kita perbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita teladani sikap Elisa yang mampu tenang, percaya kepada Tuhan sehingga dia juga mampu melihat pertolongan Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kalau kita tetap tenang dan berdoa dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak sesuai dengan keinginan kita karena membuat kita menderita, percayalah kita akan mampu melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur Tuhan selalu ada buat kita. Badai membuat kita panik, tetapi Tuhan akan menenangkannya karena Dia Allah yang berkuasa atas segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca dan kami renungkan bersama. Firman-Mu ini yang tentunya menguatkan kami, menghibur kami ketika kami diperhadapkan dengan situasi-situasi atau tekanan-tekanan yang tentunya membuat kami menderita, tertekan ya Tuhan. Dan ajar kami untuk mampu melihat pertolongan Tuhan di dalamnya. Ajar kami untuk tetap tenang dan tetap berdoa kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Yang berbahagia adalah orang mendengar firman Tuhan serta melakukannya dengan setia. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Pujian yang berjudul Kau Rangkai Air Mata Jadi Permata. Dan kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebagai persembahan syukur kita kepada Tuhan.
Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Karena itu tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Air mataku jadi permata. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran Kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Selanjutnya kita akan berdoa. Kita berdoa untuk pergumulan-pergumulan kita, pekerjaan dan profesi jemaat Tuhan. Kita doakan anak-anak kita mengikuti pendidikan. Berdoa untuk tim pengembalaan dalam jemaat kita, beserta BPJ, bahkan program-program dalam jemaat kita doakan. Dan berdoa juga untuk Gereja Kemah Injil dari pusat, wilayah, daerah sampai ke jemaat-jemaat lokal. Dan tentu kita punya pergumulan masing-masing, mari kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini karena Tuhan sangat baik bagi kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami. Bahkan dalam situasi tersulit sekalipun, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajarlah kami untuk setia bersyukur kepada Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami kembali datang menyerahkan pergumulan kami kepada Tuhan. Namun Tuhan ampuni kami dari segala dosa, kesalahan kami, agar doa kami pada saat ini Tuhan mendengar dan Tuhan menjawabnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, terima kasih kami berdoa untuk jemaat Tuhan di dalam pekerjaan dan profesinya masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan melimpahkan berkat-Mu. Apapun pekerjaan yang ditekuni, profesi jemaat-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan berkati. Berikan hati yang takut akan Tuhan dalam bekerja, beraktivitas, dan hati yang selalu mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka juga senantiasa menikmati berkat Tuhan dalam setiap pekerjaan, tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mengikuti pendidikan, baik dari PAUD, TK, sampai ke perguruan tinggi. Tuhan berikan kemampuan, berikan akal budi bagi mereka. Hati yang takut akan Tuhan, karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Tuhan tolong mereka
agar mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang berhasil di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Bahkan cita-cita mereka dapat mereka raih oleh karena berkat pertolongan Tuhan. Tentu banyak jemaat-Mu dalam pergumulannya masing-masing ya Tuhan. Tuhan berikan mereka jalan keluar. Tuhan berikan mereka kelegaan dari persoalan yang mereka hadapi. Mungkin ada yang bergumul dengan kebutuhan hidup, bergumul dengan masa depan mereka, bergumul dengan persoalan rumah tangga, sakit, penyakit, dan pekerjaan. Kami percaya hanya Tuhan yang sanggup menolong dan memulihkan kondisi kehidupan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa kami berdoa pada saat ini untuk hamba-hamba Tuhan atau tim penggembalaan yang tentunya telah Tuhan percayakan untuk melayani di dalam jemaat. Tuhan urapi, Tuhan pakai dengan kuasa Tuhan. Biarlah lewat pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Terlebih untuk badan pengurus jemaat yang juga Tuhan percayakan untuk partner pelayanan kami dalam membina iman jemaat Tuhan. Tuhan menolong, berikan kemampuan untuk menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk program-program yang ada dalam jemaat kami. Program pembangunan gereja yang saat ini sedang dikerjakan di Jalan Sengkawit. Tuhan menyertai, Tuhan mencukupi dana yang dibutuhkan. Demikian juga rencana untuk membangun pastori, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan turut campur tangan, memberkati dana yang dibutuhkan sehingga tepat waktunya nanti boleh selesai dengan berkat dan pertolongan Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk pembinaan atau program-program yang merupakan pembinaan iman jemaat. Tuhan memberkati semuanya agar boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar lewat semuanya itu ya Tuhan, dapat membawa jemaat Tuhan ini semakin dekat, semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk Gereja Kemah Injil Indonesia. Tuhan terus memberkati supaya gereja kami tetap bangkit, tetap bertumbuh, serta bertambah, berdampak bagi banyak orang. Kami sebagai anak-anak Tuhan, khususnya kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani, yang Tuhan percayakan dari tingkat pusat, wilayah, daerah, jemaat lokal, sampai ke penginjilan ya Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan urapi dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat ini juga kami telah memberikan persembahan kami, dan apa yang telah kami berikan untuk Tuhan, Tuhan akan memberkati apa yang ada pada kami, anak-anak Tuhan yang telah memberi dengan penuh sukacita. Dan berkatilah badan pengurus yang mengelola keuangan ini dapat mengelolanya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami dalam penyembahan kami dari awal sehingga boleh selesai dengan baik. Apa yang telah kami lakukan ya Tuhan, pujian, firman Tuhan, doa, bahkan persembahan kami, biarlah semuanya itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Inilah doa kami. Kami akhiri ibadah doa kami pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian ibadah doa kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.